Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, Dini Anggita dan Putri Nurazia akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Biografi Ibnu Hajar al-Asqalani dan Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari untuk memenuhi tugas khutubul hadis. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu biografi Ibnu Hajar al-Asqalani. Nama dan nasab beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar al-Kannani al-Asqalani al-Misri. Gelar dan kunyah beliau. Beliau seorang ulama besar mazhab Syafi'i, digelari dengan ketua para qadhi, Syekhul Islam, Hafiz al-Mutlaq, seorang hafiz secara mutlak, Amirul Mukminin dalam bidang hadis, dan dijuluki Syihabuddin dengan nama panggilan kunyahnya adalah Abu al-Fadl. Beliau juga dikenal dengan nama Abul Hasan Ali dan lebih terkenal dengan nama Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syafi'i. Guru beliau Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi memberinya nama At-Taufiq dan sang penjaga tahqiq. Kelahiran beliau dilahirkan tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah di pinggiran Sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut dekat dengan Dar an-Nuhas, dekat Masjid Al-Jadid. Menjadi qadhi. Setelah mendapatkan berbagai bidang ilmu pengetahuan, Ibnu Hajar memutuskan untuk kembali ke Mesir dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Selama bermukim di Mesir, ia tercatat pernah menjadi qadhi atau hakim selama kurang lebih 21 tahun. Beliau adalah seorang hakim yang menganut mazhab Syafi'i. Wafatnya, Imam As-Sakhawi berkata, "Saya mengira Allah telah memuliakan beliau dengan mati syahid karena penyakit taun telah muncul. Kemudian pada malam Sabtu tanggal 18 Zulhijjah tahun 852 Hijriah, berselang 2 jam setelah sholat Isya, orang-orang dan para sahabatnya berkerumun di dekatnya menyaksikan hadirnya syakaratul maut." Karya-karya tulisan Ibnu Hajar antara lain Ithaf al-Mahrah bi Atraf al-Asyar, An-Nukat az-Ziraf ala al-Atraf, Ta'rif al-Ahli at-Takdis bi Maratib al-Mausufin bi at-Tadlis, Taghliq at-Talik Ta'liq At-Tamyiz fi Takhrij Ahadits, Syarh al-Wajiz, Ad-Dirayah fi Takhrij Ahadits, Al-Hidayah, Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari, Al-Qaul al-Musaddad fi Az-Zabih an Musnad al-Imam Ahmad, Al-Kafi asy-Syafi' fi Takhrij Ahadits, Al-Kasyaf, Muhtashar at-Taghrib wa at-Tarhib. Metode yang digunakan Ibnu Hajar dalam mensyarah hadis: yang pertama, mengumpulkan hadis-hadis dalam bab-bab menyebutkan hubungan munasabat di antara keduanya meskipun samar. Ketiga, menjelaskan kesohihan hadis baik dari segi matan maupun sanad, menjelaskan tadlis dengan mendengar dan mengikuti orang yang mendengar dari syekh yang bercampur sebelumnya, dengan meninjau kepada kitab-kitab musnad, jawami, mustakhrijat, ajza, dan fawaid, dengan memenuhi syarat kesohihan atau hasan dari apa yang didapatkannya, menyambung sanad-sanad yang berputus. Kelima, menjelaskan makna lafaz-lafaz yang sulit dipahami, menjelaskan hasil-hasil
istinbat para imam dari hadis baik berupa hukum-hukum fikih, maudhuh zuhud, adab yang terjaga seraya hanya mengambil pendapat yang rojih. Ketujuh, menjelaskan hikmah diulanginya hadis dalam berbagai bab jika terdapat pengulangan matan. Bagian C, kandungan kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Dalam kitab ini Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan masalah bahasa dan i'rab dan menguraikan masalah penting yang tidak ditemui dalam kitab lainnya. Juga menjelaskan dari segi balaghah dan sastranya, mengambil hukum-hukum serta memaparkan berbagai masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, mengumpulkan seluruh sanad hadis dan menelitinya, serta menerangkan tingkat kesahihan dan kedhaifannya. Dalam kitab Fathul Bari terdapat muqaddimah yang bernama Hadyu Al-Sari. Muqaddimah ini sangat tinggi nilainya. Dan kitab Fathul Bari ini mempunyai beberapa jilid berjumlah 36 jilid. Pada jilid pertama berisi biografi Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Ba'dil Wahyi, kitab iman, dan kitab ilmu. Pada jilid kedua membahas tentang wudu, mandi, tayamum. Jilid ketiga membahas tentang sholat, kitab Muwaqit as-sholat, dan jilid selanjutnya membahas tentang azan. Jilid selanjutnya membahas kitab Jumu'ah, kitab sholat khauf, kitab 2 hari raya, kitab hari raya, kitab istisqa. Jilid selanjutnya kitab khusuf, kitab sujud tilawah, mengqashar salat, kitab tahajud, kitab keutamaan salat di Masjid Makkah dan Madinah, kitab perbuatan dalam salat, kitab sahwi. Jilid selanjutnya tentang jenazah. Jilid selanjutnya lagi zakat dan haji. Jilid selanjutnya lagi sambungan kitab haji, kitab mushar, kitab denda bagi orang yang berburu binatang buruan, kitab keutamaan Madinah, dan kitab umroh. Jilid selanjutnya lagi kitab puasa, kitab itikaf, kitab keutamaan Lailatul Qadar, kitab tarawih. Jilid berikutnya kitab jual beli. Jilid selanjutnya kitab jual beli sistem salam, kitab suf'ah, kitab sewa menyewa, kitab pengalihan hutang, kitab pemberian jaminan, kitab perwakilan, kitab pertanian dan memberikan lahan pertanian, kitab mengairi tanaman, kitab mencari pinjaman, kitab pelunasan utang, kitab penyitaan dan kepahilitan, kitab perselisihan dan pertengkaran, kitab barang temuan. Jilid selanjutnya kitab berpuatan aniaya, kitab perserikatan, kitab rohan atau gadai, kitab memerdekakan budak, kitab mukatab, kitab hibah. Selanjutnya kitab kesaksian, kitab perdamaian, kitab syarat-syarat, kitab wasiat. Jilid selanjutnya lagi kitab jihad dan perjalanan hidup Nabi SAW, kitab ketetapan 1/5 rampasan perang, kitab upeti dan perjanjian damai. Jilid selanjutnya kitab awal mula penciptaan, kitab cerita para nabi. Lalu jilid selanjutnya lagi kitab keutamaan sahabat Nabi SAW. Jilid selanjutnya lagi kitab peperangan. Jilid berikut lagi kitab lanjutan kitab peperangan. Jilid berikutnya kitab tafsir. Lanjutan kitab tafsir dan jilid selanjutnya juga masih membahas tafsir. Lalu jilid selanjutnya kitab nikah, kitab talak, kitab nafkah, kitab makanan. Jilid selanjutnya kitab akikah, kitab binatang, kitab sembelihan, kitab kurban, kitab minuman. Jilid selanjutnya kitab meminta izin, kitab doa. Jilid selanjutnya
Lagi kelembutan hati. Jilid selanjutnya kitab takdir, kitab sumpah nazar dan kafarat, kitab faraid. Kitab selanjutnya kitab hudud, kitab diyat. Jilid selanjutnya lagi kitab meminta orang-orang murtad dan pembangkang untuk bertobat serta memerangi mereka. Kitab ikrah, kitab al-ihyal, kitab al-at-tabir. Jilid selanjutnya kitab fitnah, kitab hukum, kitab harapan, kitab khabar ahad. Dan jilid terakhir tentang kitab berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dan kitab Tauhid. Keistimewaan dari kitab Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari ialah beliau berjaya mengumpulkan turuk al-hadis dan riwayat-riwayatnya. Ini dapat membantu untuk membuat tarjih dari sudut makna. Beliau berusaha bersungguh-sungguh menjelaskan hubungan hadis dengan terjemah al-bab dan tujuan serta maksud al-Bukhari dalam mendatangkan terjemah al-bab berkenaan. Kitab ini juga menghidangkan faedah-faedah fikih yang penting. Pendekatan ini sangat membantu pembaca untuk mengaitkan sesuatu hukum dengan dalil-dalilnya. Sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.